Itu pengalaman pertama tuh. Pertama. Terus gue denger cerita itu karena di tembok gua sebelah itu, ini kan tembok bener-bener tembok kan sebelum gua tidur. Itu ada jelangkung di semen. Di dalam temboknya? Dalam tembok itu. Yang penting kan MP Talk dulu bos. Oke, kamera 3 record. Rolling and action. Joe, selamat datang di MP Talk. Gila, kita kedatangan tamu di sini ya guys ya. Duta sampo lain ya guys ya. Terima kasih Steven Kurniawan. Iya, gila. Jo, apa kabar Jo? Baik Ler. Baik. Gimana nih? Bagus sih studio kau sekarang. Ini punya temen Jo. Oh, punya temen. Iya, masih wong Plembang. Oh. Steven Kurniawan. A.K.A. Marsha No Mercy. Apa? Apa? Lerbert. Lerbert. Kenapa Lerbert? Karena jago. Mode jago. Kalau mode lagi menang-menangnya Lerminer. Oh Lerminer. Iya, banyak. Banyak. Kalau lagi ranked jorok. Oke. Coba ini ya, akhirnya ya setelah sekian lama kalian request. Woi, kau tau ada request dari kapan? Dari kapan? Kira-kira dari kapan? Dari Tuturu. Iya. Setelah Tuturu. Iya tuh. Steven Kurniawan, Marsha itu tuh udah hampir 1 tahun guys. Oh iya? Iya Jo. Yes. Dapat lagi DM. Ler, MP Talk gak? Boleh ayo. Tapi masih full. Mager Ler. Mager loh. Terus gimana? Emang lu tuh sibuk apa sih Ler? Nggak ada. Oh gak ada? Tidur. Jadi coba misalnya 24 jam satu hari. 2 jam live. Live itu kan jam 2 sampai jam 4. Ya. Terus? Makan sore ke malam tuh dinner lah ya masih ya sore ya. Itu bangun tidur, makan, pergi biasanya tuh pergi makan, pasti. Oh lu pasti makan di luar? Pasti makan di luar, pergi ke entah ke SMS atau ke BSD, nggak tahu. Intinya pergi makan yang lagi dipengenin 4 jam. 3 jam lah, 3 jam. 3 jam. Makan, ngobrol. Habis itu mager-mageran. Habis makan kan kenyang kan? Iya. Kenyang, habis kan kenyang jadi. Oke. Kenyang langsung mager-mageran tuh. Kenyang ngantuk gitu, mager. Prepare buat live. Udah habis itu jam 9 Yurino live tuh. Oh iya. Yurino live tuh. Gua masih prepare bentar. Habis itu jam 10 gua join main biasanya. Habis itu gua rehat lagi sejam. Eko live gua main. Oke. Habis itu gua live. Repeat terus ya. Gitu terus. Susah sih guys. Gak ada. No lab. Tapi gak ada waktu gabut juga ya. Ada. Iya kan mager itu kan bukan sesuatu yang gabut. Kau jelas. Sebenarnya emang tipikal gue pemalas Jo. Pemalas. Ini by the way suara gue ada di sini guys. Yes. Pinisim. Coba lagi. Pinisim. Yang berat. Finish. Sumpah, gue udah membayangkan sebenarnya MP Talk sama Marsha sama Eko itu udah nggak mungkin bener. Kenapa gitu Jo? Iyalah, karena kan emang kita itu berbeda Ler. Kau itu Cok. Aku doang. Kau anjing gak. Coba gimana Ler? Berarti kan kesibukan lu udah berbeda jauh ya dibanding kita dulu ya. Jauh banget. Lu menikmati zaman pro player atau sekarang? Menikmati sekarang lah. Gak ada tekanan, gak ada beban. Bisa komentarin tim yang lagi jelek kapanpun ya. Kita mendukung yang menang aja. Mendukung yang menang aja. Habis itu kita bisa mager-mageran. Iya. Income juga lebih gede dari pro player kan. Itu tergantung ya. Iya, kayak Joe kan sekarang udah. Amin. Dia tuh Mantap biasanya banget. ngomongin diri sendiri sih emang sejauh ini ya. Kenang-kenangan guys. ini kayak Ini tulisannya ori Cok. Ori ya? Bisa dipegang Ri, gila lu. Ini kayak pertama dan terakhir orang menyentuh TV gua untuk Keren banget ngecek. tapi Cok. Keren. ya. Perasaan lu gimana Ler sebagai orang pertama
yang menyentuh rumah ini. Yang menyentuh studio Gila ini. banget cok. Gua seneng banget guys. Siapa gua kan? Poke ya kan. Habis itu apa ya guys ya? Sering dibully. Ada message. Oh, the message. Message. Oh Kita iya, matiin orang dulu penting. message-nya. Gak dibalas dulu? Enggak. Kita Selesai. kan orang penting kan. Hmm. Jadi agak jual mahal. Oke. Siap. Kecuali tulisannya kayak Tokopedia gitu. Oh. Atau brand. Oh, itu baru harus ya. Harus. Duit jangan dibuang ya. Gak boleh Jo. Wong Palembang pelit cok. Yang penting untung dulu ya. Iya. Kalau kata apa? Kalau kata Boy kemarin kan? Iya. Yang pas kita lagi syuting. Lu masih muda bro. Kalau Tapi ada cuan kan sikat semua. Tapi kan itu kan bahasa susah lah. Kalau bahasa gaulnya work hard, play hard. Work hard, play hard. Yes, of course. Oke. Keren banget ya. Tapi gue salut sih guys sama Jo ini nih apa ya guys ya. Pandai menabung, punya cewek cantik. Oh. Habis itu punya kalangan yang oke. Kalangan tuh maksudnya apa? Circle. Oh. Circle-nya baik-baik gitu. Oh. Jadi baik-baik lah kan kau baik. Iya, jadi apa ya? Patut dicontoh. Panutan. Wis. Mantap. Kalau kau juga panutan lah. Apa yang mau dipanutin sama gua Jo? Kalau si Ler ini pasti setuju nih. Apa? Setoksik-toksiknya Marsha. Tapi dia tidak pernah untuk mengikut campur urusan orang. Iya. Itu sih yang biasa aku baca di komen. Di komen YouTube biasanya. Kok kepo aja. Bukan kepo, kan lagi ngecek biasanya itu kayak ada muncul reuploader YouTube kau kan. Apa dia ini? Kan judulnya kan suka memancing ya. Iya. Guys, gitu. Ini gua sambil ngerokok gak apa-apa? Enggak apa-apa. Gila. Lu mau sambil duduk di meja enggak? Jangan. Ntar komen lu norak alay gitu kan. Biasa gitu ya. Iya. Kalau bocah-bocah kan. Oke, kalau gitu sebenarnya si Ler ini kan udah, tadi lumayan lama ya pembukaan kita ya. Itu bukan dong. Pembukaan doang gitu loh, belum masuk ke obrolan. Anjir gua udah mau balik. Udah mau live Jo, jam berapa Jo? Oh iya, kan kalau selesai tadi kan live. Oh udah. Udah selesai. Lupa gua. Kirain Terus kemarin. apa namanya? Marsha ini sebenarnya udah berapa kali ada di kesempatan itu dia udah ceritain kayak masa lalunya, perjalanannya. Di KB pernah. Sama KB. Ya. Kebanyakan sih KB sih. Habis itu nggak pernah lagi Jo. Sama Eko kemarin? Eko kemarin tuh nggak tahu ya. Kebanyakan bercanda sih sebenarnya Jo. Sama kayak kita sekarang ya? Gue nggak tahu inti topik pembicaraannya tuh apa. Intinya ya orkes gitu. Orang tuh podcast. Kenapa jadi orkes gitu kan? Bingung gue. Orkestra jadinya Jo. Iya, aku pertama kali denger juga orkes. Ternyata kan aura. Our cast. Nah, jadi kayak cast kita gitu loh. Ngerti sih maksud Eko kan? Bangsat koko. Coba paling boleh ceritain gak Ler? Apa? Singkatnya kan di MP Talk belum pernah. Singkatnya perjalanan lu tuh dari awal. Dari gue masih bayi. Dari masih bayi. Terus lu bisa jadi kenapa? Kan lu kan lahir pasti polos dong. Panjang banget Jo. Singkatnya. Oh singkat. Lahir polos. Kenapa sekarang pas gede ini kayak jadi salah satu kayak bisa dibilang tuh kayak anak dajal gitu loh. Anak dajal, gue anak dajal. Jadi gini Jo, gue tuh kan lahir di Palembang. Udah tua lah pokoknya. Umur ya udah nggak tua-tua banget lah. Cuman kalau di circle gamers tuh udah termasuk tua. Habis itu untungnya tuh nggak titipan. Anak asli, legal. Oh, legal. Oke. Legal. Habis terus kenapa ketawa ya? Setang. Habis itu gue sekolah. Terus nakal, gak lulus. Habis itu gue gak punya ijazah SMA loh. Dari ijazah SMA? Gak ada ijazah SMA. Ada sih, cuman ya gue nggak mengakui itu. Pakai C soalnya. Pakai C. Tapi kok SMA kan? SMA. Pindah-pindah. Gue tuh dari SMP kelas 1, habis itu gue nggak naik, kelas 2 pindah, kelas 2 nggak naik, kelas 3 pindah, naik pindah terus, SMA naik pindah, sampai ujung-ujungnya SMA 1, SMA 2 tuh ada netap lah 2 tahun, habis itu pindah lagi, habis itu ya
pindah selamanya. Oke. Berarti lu udah cobain semua ya, semua SMA di Palembang rata-rata Semua, ya? semua. Keren. Enggak di Palembang sih, gua pernah di Magelang, Muntilan. Cari aja tempatnya Muntilan, Magelang asrama itu. Oh yang kau pernah cerita di Evos kan? Iya tuh. Itu belum pernah kau ceritain di mana-mana kan? Di mana-mana? Belum pernah? Belum pernah. Ah itu boleh ceritain gak di sini? Kayak pengalaman lu sekolah di sana. Ini ya. Ini tuh jadinya itu bukan podcast tentang kehidupan seorang Marsha di e-sport. Gua aja nggak mau bikin ini, apa namanya? Dromelab. Nah, Nih di sini gua bikin. ini bukan, ini paranormal. Cerita hantu dong. Ah iya kan, paranormal apa sih biasanya? Paranormal Paranormal experience. Activity. Ini film. Kalau experience kau. Activity gimana sih? Aduh ya, activity itu benar activity. Nah, kan Setuju nggak activity? Kalau nggak gue balik nih. Activity setuju. Ayo dah. Bosan Ler, soalnya kalau misalnya kehidupan kau, gue sih dulu awalnya coba-coba Mobile Legends. Udah biasa ya. Iya. Nah, ini kita yang berbeda guys. Karena udah biasa kalian bisa lihat di KB perjalanannya sebelum main Mobile Legends, masuk tim mana. Tapi jago nggak gue dulu? Jago lah. Win streak. Mulangin. Turnamen. Gua tuh yang paling gua banggain ya. Sebenarnya bukan juara 2, runner up. Enggak. Gua tuh paling gua banggain tuh ya. Mulangin Joe. Mulangin Yurino. Mulangin Eko. Mulangin Jazz No Limit. Mulangin Lemon. Bangga. Cukup. Walaupun Udil gak pernah. Oh Udil doang yang belum pernah ya? Iya Udil gak pernah. Dan berkali-kali Nggak kau pernah gua dipulangin oleh pulangin. Udil. Ya yang lain tuh rata-rata pro player yang sekarang didamba-dambakan tuh udah. Pernah gue pulangin rata-rata. Juara gak penting ya? Iya. Yang penting pulangin Yang penting panutan-panutan ini mulangin bintang-bintang kita yang ada di langit turun ke surga. Turun ke bumi. Enak aja ke surga, neraka belum. Aduh, ini pembicaraan macam apa ya? Cuma kita balik lagi. Ini serius nih. Oh ya. Pergi sekolah ke Magelang. Ke apa nih Bintan. Ini kaktus juga ya? Itu Teratai. Oh Teratai. Keren. Apa Magelang apa tadi? Muntilan nama Muntilan. kota. Gua nggak tahu ya nama daerah apa kota itu ya. Muntilan. Yang jelas tuh tempat paling wah di situ tuh perpustakaan. Oh, oke. Terus itu ceritanya gimana, Ler? Sumpah. Sama lapangan poli, bola. Ceritanya gimana lu bisa ke sana? Oh ya bapak gue udah gak sanggup lagi sama gue, nakal banget soalnya. Jadi ya. Terus dipindahin ke Muntilan. Iya. Finish him. Sumpah gue norak banget anjing, ngentot. Gue gak tau dah. Ngomong ngentot. Ngentot lagi. Aduh gak tau dah. Ini jadi apa yang mau lu tanyain Jo? Cheers lah. Ini by the way teh pucuk manis ya guys ya. Tolong Iya. teh pucuk manis sponsor. teh pucuk atau teh sisri apapun gak apa-apa. Ya yang penting teh ya. Mau Terus teh itu dajal juga gak apa-apa. berarti lu dipindahin gara-gara lu nakal banget ya ke Muntilan ya? Sebenarnya nakalnya tuh bolos, relatif, berantem. Ya kayak gitulah. Lu gak tanya juga kan nakal kenapa ya? Iya. Nakalnya gara-gara overaktif. itu berantem segala macem. Iya, gak mau belajar, bolos. Lagi ujian gak ada orangnya. Oh, Ya gitu-gitulah pokoknya. Habis tuh kenakalan biasa sebenarnya. kalian biasa, Cuma biasa udah lah. gak ada obat. Ya tapi kalian bocil-bocil gak boleh contoh ya. Ini gue nyesel banget nih soalnya. Gue nyesel banget. Kalau misalnya bisa Parah. dibalik lagi nggak kayak gitu? Hah? Kalau misalnya balik lagi nggak kayak gitu emang? Oh kayak gitulah, happy masa muda gue. Happy Happy banget. Nah sekarang kita ceritain yang Muntilan. Itu tentang mistis ya, mistis. Di situ tuh serem banget guys. Bener dah. Lu gak usah tanya gue cerita. Ngentot. Wow. Terus. Lama-lama. Ini kita sebagai penonton ya. Kalian sama kayak gue posisinya. Ya. Jadi pada suatu hari hiduplah seorang dongeng. Jadi waktu itu gue di Muntilan SMP kelas 2. Kelas 2 gue di sana tuh kan namanya tuh kan asrama kan. Asrama itu udah pasti, apalagi tuh asramanya dicampur Jo, SMA sama SMP. Oh oke. Nah dan itu tuh kan nggak dikit orangnya, banyak banget.
Jadi itu tuh kayak orang nakal dijadiin satu tempat. Walaupun ada orang salah sorry. Walaupun orang asli sana tuh di rumah. Jadi kayak itu sekolah bareng. Jadi orang asli sana sekolah sana, tapi nggak asrama. Orang luar itu tuh asrama di situ. Jadi kayak tinggal bareng dari luar tuh semua tinggal di situ lah ya. Tinggal bareng, bener-bener satu kamar, satu makan, satu minum. Ya kayak gitulah. Ya di situ ya lumayan serem ya. Jadi kalau misalnya denanya itu kayak lapangan basket. Iya. Ini Ini pohon beringin takut rusak, guys. Ini pohon beringin. Ini Aikos putih, pohon beringin. Ini kamar. Ini kamar anak SMP 2 dan 3. Oke, sebelahan ya? Sebelahan. Habis itu ini pembatasnya ini kamar SMA. Oh, jadi benar-benar dempet semua? Iya, jadi gua kasih tau denanya dulu ya. Kamar SMP SMA, locker sama ruang chapel namanya. Kalau di Katolik itu tuh ada. Oh, yang tempat gereja gitu kan chapel? Iya, chapel. Tapi gue bukan Katolik ya, sorry. Chapel tempat mereka merenung. Tapi gua harus ikut. Karena kan sekolah sana kan. Oh, jadi semua diwajibin ikut? Diwajibin ikut. Okay. Jadi chapel, locker, kamar. Kamar itu tuh isinya sekitar lebih dari 20 orang. Jadi bertingkat gitu. Habis itu ya di belakangnya ini kan chapel kan. Sebelahnya ada lorong, Jo. Oke. Kalian bisa buat bayangan gak sih gitu? Bisa. Nah, habis itu lorong itu tuh tempat sepatu. Banyak banget tuh sepatu. Bener-bener lorong itu tuh buat sepatu doang. Habis itu ini jempol gua nih. Bisa lihat gak? Ya, bisa. Nih, jempol gua ini nih lorong kamar. Jempol yang ini. Lorong ini kamar kan? mandi ya. Ini Lorong kan? kamar mandi. Nah, jempol ini lorong kamar mandi. Jadi bentuknya tuh persegi panjang, guys. Ya. Nah, habis itu di pohon beringin. Di belakangnya ini kolam lele. Habis itu kamar anak SD sama SMP 1. Oh, jadi SD, SMP, SMA tuh di situ? Di situ. Oh. Habis itu pohon beringin, lapangan. Di sini tempat makan sama belajar tiap jam 7 pagi. Oh, jadi tempatnya gede gitu ya? Gede banget. Tempatnya gede banget. Semua ya SD sampai SMA belajar di situ semua? Ya. Ada kelas-kelasnya ya? Ya, ini kan lapangan pohon beringin. Gue kasih tau dulu denanya biar kalian ngerti. Walaupun gue gak peduli kalian ngerti atau enggak. Jadi pohon beringin, lapangan, kolam lele, kamar SD, SMP 1, UKS. Oh, UKS ya. Jadi gue gak tahu mau cerita apa, Jo. Udah gue kasih tau denanya aja. Terus lu udah dena kayak gitu, kita udah nunggu kan, udah excited. Udah ini tuh udah bayangin, kayak gini ya. Finish him. Jadi pada gue singkat cerita aja lah, gue gak mau panjang-panjang ya. Pokoknya tuh ada suatu malam di mana gue tuh pertama kan gue newbie banget kan. Newbie banget, abis itu gue ditidurin di kamar SMP 1. SMP 1. SMP 1 sebelah SD. Gue tidurin paling pojok tuh. Jadi kalau lu masuk ruangan itu kasur bertingkat banyak banget. Kayak kasur rumah sakit, Cok. Besi. Cat biru. Iya. Tau kan? Kayak kasur selimut garis-garis. Rumah sakit. Bener dah. Habis itu gue paling pojok, gue tidur. Udah setelah ya sebenarnya kerjaan di situ tuh kalau boleh jujur kebanyakan berantem. Oh, jadi yang kalau misalnya di film-film susuran gitu-gitu. Ya, di situ tuh bener-bener kayak kalau gua nggak seneng sama lu, Jo. Kita duel. Udah kayak gladiator tuh. Oh iya bener kan, kayak digenji-genji gitu kan. Iya, udah. Tapi emang ada yang ngelerai? Enggak lah, di berantemin dulu, yang lain nonton sampai ada darah dikit dah berhenti. Jadi itu yang nandain yang kalah kalau darah. Itu ya. Oke. Jadi lu kayak wah gitu lah pokoknya. Jadi itu info doang sih. Cuman ujung-ujungnya di situ paling pojok. Gue paling pojok pada suatu malam itu tuh kan nggak tahu lah. Pokoknya nggak terduga lah guys. Namanya juga mistis kan. Nggak terduga. Gue ketindihan guys. Ketindihan itu kan lu bisa lihat. Lu bisa melek tapi lu bisa gerak. Kayak gini-gini doang kan. Iya, badan tuh gak bisa gerak. Gak bisa gerak kan? Tapi gue lihat
itu kan kasurnya berdekatan banget guys. Jadi kayak cuman 1 meter lah per kasur. Kayak kita ini lah ya jaraknya ya. Iya, cuma segini ya, Ah. benar. Jadi gua tidur itu tuh bener-bener di sebelah gua tuh ada kuntilanak, Cok. Iya. Tapi kan gua tidur gini kan. Gua bisa melek dikit kan. Di sini nih ada orang anjing. Lagi duduk bener-bener liatin gua tuh. Habis itu gua buang mata lah ngentot, masa gua liatin aja muka dia walaupun gak ada muka, hitam doang, rambut, baju putih gitu kan. itu jelas. Jelas banget. Jelas ya. Ah. Jelas banget. Habis itu gua lihat kayak anjing lah. Habis itu gua lihat ke kiri kan, buang mata, ada anaknya, Cok. Ini kau belum pernah cerita sih ada anaknya. Ada anaknya. Jadi kayak ini kan kasur nih. Ah. Ini kasur. Kasurnya segini lah. Ah. Di sebelah gua ada mamanya, gua belok kiri mata ada anaknya lagi duduk kayak gini, Jo. Oh yang gaya. Ya kan jatuh kan AirPod gua, AirPod. Apa ini namanya? Rekaman suara. Jadi Sin gaya sin gitu ya. iya kayak liatin gua gini. Kau. Gua coba buat teriak kan gak bisa kan. Heeh. Akhirnya gua keteriak tuh. Akhirnya teriak bisa. Ya sebelah gua namanya Yakub. Ingat banget gua. Nama teman lu ya. Nama temen gua Yakub, orang Papua. Oke. Jadi bahasa Papua lah. Oh gitu. Bangun semua. Itu sekamar kira-kira berapa orang Lar? Kamar SMP 1 20 paling. 20 sampai 25 lah. Oh jadi sekali satu kamar tuh 25 tuh tidur bareng semua. Iya. Oh. Di situ tuh lumayan parah lah. Maksudnya waktu itu tuh baru SMP tuh udah parah banget sih pengalaman gue itu. Oke. Bukan soal mistis doang. Asrama lah namanya, orang ngumpul kan. Satu nakal semua ngumpul jadi satu ya kayak gitulah. Habis itu pengalaman pertama tuh. Terus gua denger cerita itu karena di tembok gua sebelah itu, ini kan tembok bener-bener tembok kan sebelum gua tidur. Itu ada jelangkung di semen. Di dalam temboknya? Dalam tembok itu. Ngenter gak lo. Dari situ gua pindah. Gua pindah kamar. Gua jadinya tidur di kamar SMP 2, SMP 3. Padahal kau masih kelas 1. Soalnya gue bilang kalau misalnya gue nggak pindah kamar, gue berhenti. Sekarang juga nggak sekolah nggak apa-apa gue bilang. Kuat lagi berarti. Gila, itu serem banget anjing. Serem banget. Lebih serem dari nenek GH. Oh iya. Nenek GH babi. Gue kan penakut banget kan Jo, lu tau kan? Gue penakut banget. Cuman ya maksudnya itu tuh udah kelewatan gitu loh. Kalau berani tangan kosong kuntilanaknya anjing. Ya kan Dik? Bangsat kuntilanak babi dia. Oke. Gua nggak diikutin kan? Gua Karena tiba-tiba ini ber-AC kok. Kuntilanak anti AC guys. Biasanya bawa pohon pisang gitu. Ntar abis ini paling gua. Hoi. Enggak. Abis ini paling aku undang teman-teman gereja doa. Amin. Ya kan. Amin. Terus Habis itu banyak sih Jo sebenarnya kalau mau diceritain Jo. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena ini cuma mungkin kan belum pernah kau cerita paranormal activity kau kan. Orang tuh suka Ler yang horor-horor. Horor suka. Apalagi maksudnya bukan horor yang dibuat-buat ya. Ini kan pengalaman real. Pengalaman bener-bener kayak bener-bener terjadi. Mending buka kolor horor. Mending suka yang buka kolor guys. Oke, jadi next ada setelah gua pindah ke kamar SMP 2 nih sama SMP 3 ada lagi Jo. Ada. Jadi itu pintunya tuh kan pintu zaman Belanda. Yang kalau lu kayu 2 tinggi. Kalau lu buka yang di kalau ini kan pintu nih yang di jari gua ini ada ruas-ruas yang kayak WC gitu. Tahu kan? Ruas-ruas WC gimana sih? Ruas-ruas. Apa ya? Gimana ya? Ini kan pintu. Cat biru. Biru Tosca lah. Di sini polos. Habis itu di sini tuh ada ruas-ruas gini nih. Oh, yang biasa di WC. Iya kayak kan? di WC gitu kayak atasnya kan. ya? Iya atasnya biasa kan kalau Belanda tuh kan atasnya. Jadi kalau dibuka. Kok
Oke. Sumpah, ini apa seremnya jadi kalau kayak gini tuh? Ya, terus? Jadi gua tuh tidur kebetulan di pojok lagi Jo. Jadi Itu ini nentuin di pojok tuh lu sendiri atau emang lu tidur sini ya? dapet Oh dapetnya di pojok. Iya, masa kita harus baku hantam sama pala pecong dulu baru kita dapet kasur yang paling enak gitu kan. Kan nggak mungkin Jo, Iya, badan iya, kan kecil gitu kan. Oh dulu masih kecil ya? Iya, sekarang aja kecil Jo. Sampai sekarang. Iya juga sih. Berantem Jo. Abis ini ya? Jangan. Jangan. Habis ini kita happy. Boleh. Terus? Maaf share lah. Nah jadi ini ruangannya guys. Itu sekitar patang entot. Tolong, Ari. Oh enggak, ini masih ada nih. Jadi lanjut cerita Jo, lu ngekos aja gak apa-apa, gue cerita sama lu. Jadi ini kamar, ini sekitar 30 lebih orang lah. Kasur tingkat. Gue di sini nih. Gue di sini. Habis itu pada suatu malam itu ada kan lampu kuning kan. Oh iya biasanya kalau asrama-asrama gitu kan? lampu yang kuning Iya, bohlam itu kan. Iya anjing gue ngerti lagi dah. Pokoknya lampunya kuning guys, kuning horor kayak di TV. Terus abis itu ada asap-asapnya bener. Hah? Asap-asap dari Asap-asap Oh, kayak dingin ya? embun-embun gitu iya. Oh. Ngeri dah pokoknya jadi dah. bener-bener kayak film horror live ya. Iya anjing. Gue sampai apa ya, mau coli gak bisa di situ Jo. Bener dah. Ya siapa juga. Mau lu asik coli denger suara orang nangis Cok kawan gue. Enggak Ler, masalahnya siapa juga orang yang mau coli sekamar dengan 25 orang. Lu aja gak coli setahun ngentot. Ya, tapi lo selama-lamanya lu gak coli, lu gak akan coli bareng dengan ada 25 orang di sekamar itu. Ya kan tutup selimut Jo, bodo amat. Udah orang sana tuh bodo amat Jo. Oh, Tutup cowok semua selimut juga udah. ya? Gua kadang lihat entot ada temen gua coli. Lu lagi coli? Iya sabar. Gila kan lu? Oh iya. Iya udah kayak udah biasa ini lah ya. prison tau kan bahasa Inggris prison. Prison ya. Prison, bahasa Inggris prison. Tahu. Apa? Penjara. Oh yeah. That's what I'm talking about, be. Iya, B. Terus Jadi- coli gak bisa. Sumpah temen gue coli di situ denger orang nangis, Cok. Ya dah, lanjut. Jadi pada suatu malam, guys. Jadi kayak pintu tuh terbuka, guys. Padahal dikunci. Sumpah tiap tidur tuh pasti dikunci, guys. Pasti cetak ya. Itu pintunya udah rusak. Kan ada panitia di situ. Panitia tuh yang jaga lah. Maksudnya yang jaga kita semua. Itu tuh tiap malam udah jam tidur pasti dikunci. Oke. Semua kamar pasti dikunci. Mungkin teman-teman asrama gue lagi nonton ya. Halo Ronald, Oscar, Ivan. Hai. Mereka masih ngikutin lu gak? Mungkin gue gak tahu. Oh iya. Mungkin. Mungkin Gary. Kalau misalnya kalian nonton ini, komen di bawah ya. Kalau kalian misalnya nonton ini jangan cari gue ya. Oke. Cari dia juga buat apa gitu kan. Jadi pada suatu malam tuh kayak ada orang masuk Jo. Gue tahu banget itu pintu terkunci bangsat. Kan matiin lampu kan. Kalau di dalam gelap tapi kayak ada sinar-sinar. Itu gunanya tadi yang rongga-rongga itu. Iya. Sinar-sinar kuning masuk ke dalam tau gak sih lo? Iya tahu. Yang kayak terpancar gitu kan. Iya jadi pintu tuh terbuka Jo. Diulang lagi. Jadi masuk. Ada yang masuk. Gue kan insom kan. Bener-bener insom. Makanya gue tuh sering banget guys telat sekolah. Kadang guru tuh gak ngerti. Muridnya tuh insomnia. Nggak ngerti guru. Tidak pengertian. Nggak ngerti. Taunya udah pulang aja. Atau sapu sekolah. Gitu Jo. Sering banget gua. Harusnya ngerti ya. Harusnya ngerti. Anak insomnia tuh harusnya dididik. Bener gak Jo? Bener. Kenapa jadi arahnya kesini ya? Nggak tahu juga. Jadi intinya gua susah Insom. tidur. Oh itu alasan lu juga mungkin lu karena pilih live jam 2 subuh ya? Nggak juga. Oh nggak Kalau juga. sekarang udah beda kehidupannya. Oh sekarang sudah ada insom. Udah bukan karena nggak insom. Udah terdidik sama C. Widih. Udah di apa sih bahasnya tuh udah di warming. Udah di brainwash. Udah di brainwash. Jadi
terus dari sumpah loh, ini tuh ya satu scene itu kalau misalnya kalian nonton film tuh Gak satu cukup scene ya? flashback. Ini Lanjutin. banyak episodenya ini sebenarnya Iya, kalau mau kan? diterusin semua. Boleh, ini ntar seminggu ini sampai MPL upload untuk Marsha doang. terus Jadi masuk kayak ada bener-bener gue kan insom kan. Jadi gue lanjut ke insom. Gue tidur tuh arah ke kanan. sini ya. Arah ke kanan. Otomatis gue tuh ada pintu guys. Oh, pintu di kanan. Pintu di kanan. Kiri dinding. Kiri dinding. Terus ada jendela satu buat angin doang. Habis itu gue hadap ke pintu. Itu pintu terbuka. Gue denger jelas. Habis itu ada yang masuk. Ayo masuk. Masuknya itu serem Jo. Bayangan doang. Oh, jadi gak kelihatan. Bayangan doang kan gelap banget kan. Bayangan doang, bener-bener bayangan kayak lu lihat ngeblitz. Kalau lu foto tuh cuman ngeblitz kayak putih-putih gitu. Bayangan itu jalannya strike lompat. Gua nggak ngomong itu pocong ya, gua nggak tahu itu apa, cuman ya Itu loncat. gini nih. Cuman kayak gini nih. Kalau lu lihat jari gua nih, Maju tapi atau loncat? kayak grafik, Iya. kayak grafik. Masa grafik gerak anjing? Grafik kan bergerak ke depan. Oh iya maksudnya kan realita kan kita kan nggak bisa melihat di mata kita grafik kan. Maksudnya di mata nggak ada komputer gitu loh. Intinya berarti loncat di tempat. Enggak. Jalan. Posisi kayak gini guys, masuk. Dia kayak gitu jalan ke sini. Habis itu dia jalan zigzag. Habis itu dia ke sini. Kasur kedua. Baru dia ke kasur ketiga. Dar! Jam sekarangnya dapat kan Jo? Oke, sekian MP Talk hari ini. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di malam Jumat lo. Videografer lu kaget banget Jo. Anjing, ini orang penonton di rumah kalau misalnya dia pakai headset juga kaget, goblok. Sumpah guys, ini baru MP Talk pertama gua di MP Talk. Obrolan tentang e-sport. Soalnya gue bisa denger suara gue sendiri. Sedang banget gue. Bangke. Oke. Deg-degan gue lo sekarang. Ini deg-degan bukan gara-gara serem. Kaget anjing. Nggak serius, itu beneran guys ya. Bukan settingan ya. Kita lagi nggak di TV nih. Ke kasur keempat. Settingan berarti. Ini mau lanjut gak ceritanya? Kalau nggak gue balik nih. Lanjut. Lurus, abis itu kita. Kok kita? Lo aja Kelis. Pokoknya dia tuh zigzag Jo. Intinya pada intinya dia di zigzag. Abis itu ke kasur gua. Kasur gua terakhir. Kenapa harus ke kasur lo? Ngentot. Ini orang ya. Bener dah. Bilang gua aneh. Padahal dia sendiri dajal Cok. Enggak, dia ke kasur yang lain dulu enggak? Atau langsung ke kasur lu? Dibilangin dia ke kasur pertama. Oh, dia tuh berarti kasur muter kedua ya? zigzag. Iya. Gue gak tahu kenapa zigzag gini. Habis itu kan gue kan nggak liatin semua. Pokoknya gue udah gelisah lah itu. Udah gelisah apa ini. Habis itu dia ke kasur gue kan pasti balik ke jendela kan. Arah jendela gue tutup semua selimut. Itu panas banget Jo. Karena ya ada kipas angin, ada AC. Cuma Nggak ada ventilasi AC doang kan? lah mana. Iya, Gue dia- nggak pernah sekolah ber-AC. Oh iya, apalagi asrama ya. Tolong jangan dihina. Enggak hina kan menyatakan. Tapi sekolah kau dulu AC dak? AC. Bang Auler. Sekolah lu AC gak Ri? Kagak. Iya. Itu juga baru naik kelas 2 di AC. Oh ya. Iya. Bangau ya? Bangau. Bangau? Tahu kan Bangau kan? Tahu Bangau. Bangau AC ler. Walau Kecap kan? iya, kecap. Wong Palembang pasti ketahuan nih. Iya. Terus jadi panas Jo, cak di oven. Kau tau spa kan? Oh, kayak lagi sauna. Panas keringetan aku Jo. Terus? Terus tuh aku keringetan tapi kau menggigil tau gak sih? Kayak kau lagi sakit. Menggigil, keringet dingin berarti ya? Yo, udah tau alay atau lebay ya. Walaupun kalian komen alay, gue terima guys. Tapi emang alay. Habis itu adalah kayak 15 menit Jo. Gue gak tahan lagi karena tutup selimut kan panas. Gue buka selimut gak ada apa-apa.
Gak ada apa-apa tuh mesti? Gak ada apa-apa. Gue liat kanan kiri gak ada apa-apa. Kosong banget. Kosong. Tenang langsung. Tenang. Habis itu gue bangunin kawan gue, kita begadang. Oh lu gak berani tidur lagi? Gak berani tidur lagi gue. Besoknya gak sekolah. Tidur. Di asrama pun gak naik gue, Jo. Oh jadi lu tuh berarti konsisten. Konsisten. Jadi gue tuh bener-bener runner up. Konsisten. Sampai akhir karir pro player. Ya bener, Jo. Wis gila guys. Tepuk tangan dong penonton. Berarti emang harus patut dicontoh lah ya. Konsisten dari awal sampai akhir. Iya, gitulah pokoknya. Ada abis ya berarti ya? Ada lagi sih Jo, cuman kebanyakan sih. Kebanyakan. Iya. Intinya itu emang berarti itu kasarnya pengalaman. Oh, satu lagi aja terakhir. Ha. Sorry, bartender kita nih. Tolong, tahu kan bartender kita guys, yang gaya fotonya kayak gini? Oh ini foto kayak gitu soalnya. Jijik banget anjing. Heran gua. Dendaman dah. Oke. Oke. Ini kalau digosok keluar jin gak ya? Anjay. Aduh. Si bangsat. Oke Jo, kemana kita? Lanjut tadi di satu lagi yang kata lu. Oh, gue udah lupa nih ceritanya. Apa ya? Masih di Muntilan. Nunggu ya. Jadi tahu ruang belajar kan? Masih ingat kan denangnya kan? Masih. Ruang belajar, Ruang makan. belajar sama beringin. Fokus ke situ guys. Oke. Ruang belajar sama ruang pohon beringin. Finish him. Masih ya. Jadi waktu kami makan, biasanya makan jam 7. Oh. Habis itu belajar. Makan dulu apa belajar dulu ya? Gue lupa dah pokoknya. Antara makan dulu apa belajar dulu. Intinya pas lagi belajar sunyi-sunyi. Ya. Itu mati lampu Jo. Mati lampu total. Total. Mati lampu total. Habis itu gelap banget. Di situ kalau mati lampu tuh bener-bener dark. Nggak ada yang glow in the dark. Full dark. You know? Sumpah guys itu gelap banget. Bener-bener horror banget. Terus di pojok kanan itu, pojok kiri itu tuh ada orang berdiri matanya keluar. Gua sama siapa ya itu ya? Aduh, siapa yang duduk di sebelah gua waktu di belajar ya? Sebelah kiri gua, kanan gua sama depan gua siapa ya? Itu orang yang gua kasih tahu. Lihat deh. Sumpah itu anjing. Mata keluar tuh gimana maksudnya? Lu tau genderuwo kan? Tahu tapi gue gak pernah hitam. lihat. Kayak topeng dah. Topeng kalau dipakai itu kan ada kayak mata keluar gitu. Sama persis. Jadi mata itu bergelantung gitu? Iya anjing. Gua nggak tahu itu apa ya. Nggak mungkin prank lah. Belum zamannya prank Jo. Pojok kiri itu ada itu. Habis itu gua aduh gila. Sampai lihat ini kan. Sampai lihat kawan-kawan. Oh iya lihat juga anjing gila banget. Ini. Itu lihat ke depan Jo. Di beringin itu ada putih-putih terbang tuh. Jadi putih-putih terbang. Ini kan kamar, chapel sama kamar lagi kan. Habis itu putih-putih itu terbang guys. Dari beringin satu ke atap ini nih. Atap apa namanya. Kamar-kamar itu. Mau gue kagetin lagi gak nih? Jangan anjing. Jangan. Yaudah. Gue kagetin lagi kena tuh. Terbang bener terbang. Terbang. Oh ini yang dia mirip gak suaranya? Pokoknya kayak gitulah. Dia nengok ke kita semua anjing. Kalian semua lihat? Jadi bukan kau doang? Bukan gua doang. Nengok ke atap habis itu hilang. Itu paling parah sih. Itu. Wah. Soalnya di beringin itu tuh lu tahu kan? Kalian tahu kan kalau misalnya kalian agama Katolik ya. Kayaknya kalian tahu kalau ada patung Bunda Maria. Bunda Maria ya. Goa Maria namanya. Di beringin itu. Jadi ada lampu kuning di beringinnya itu. Jadi kalau malam itu tuh benar-benar nyinarin bawah beringin itu.
Jadi beringnya tuh pasti ada sinar tiap malam ya. Iya. Kalau suara-suara kayak gitu tuh udah biasa lah, kayak orang main basket tengah malam padahal jam tidur. Heeh. Ada orang ke toilet mau ke toilet habis itu ada diganggu gitu. Nggak ngerti lagi sih. Banyak sih sebenarnya. Oke. Kebayang. Kebayang lah. Maksudnya tapi gara-gara suasana jadi nggak sehoror itu. Karena rame juga. Karena rame, tiap sore kita main basket, futsal, kasti, Ah. berantem. Ada yang ini masalah, si Jo masalah. Oh iya. Oh lihat. Oh si Jo berantem ya. Oh gitu kan. Ngumpul gitu ya? Ngumpul lihat. Weh gitu kayak adu ayam. Jadi lupa sama Lupa. yang horor itu. Horor-horor tuh kayak cuman 1/5 lah dari keasikan di sana Jo. Ada kawan deket di situ, happy lah pokoknya, happy di situ tuh nggak not bad guys. Oh berarti lu nganggapnya itu bukan bad memories ya? Bukan bad memories, itu tuh Pengalaman. cuman pengalaman mistis yang gua punya. Tapi tetap ada indahnya ya. Ada indahnya, kebanyakan indah. Hmm. Di situ gua bisa belajar gitar gitu, walaupun sekarang udah nggak bisa ya. Di situ tuh gua nggak Apa? jadi, Oh nggak jadi. nggak jadi. Gua Apa sih? iya, gua belajar deketin cewek. Oh. Itu kan Berarti di situ sekarang tuh mantap Jo. emang itu cowok doang atau ada cewek juga? Ada cewek juga, asrama cewek di sebelahnya. Oh. Jadi kita tuh surat-suratan. Idi masa lalu banget ya. Iya anjing gila. Itu surat-suratan. Belum WhatsApp itu kan? Godain cewek. Di situ boleh main HP ya? Hmm? Boleh ada pegang HP nggak boleh? Gak boleh. Jadi Gak boleh bener-bener- ada HP. Bener-bener lu primitif. Oke. Yang makan nasi sama terong sama sambel. 7 tangan? Enggak. Oh pernah. Oh, gitu. Tapi nikmat ya tetap ya. Nikmat tetap. Kayak happy lah. Tapi dari situ udah kan pengalaman mistis udah, happy udah. Lu hal positif yang lu dapetin akhirnya kedapet gak? Kan tujuan lu dipindahin situ kan biar Hal- gak nakal. Biar jadi disiplin. Pasti dong kalau asrama Ya gitu. bener. Berubah abis dari situ. Hal positif yang gua dapetin di situ. Heeh. Ya itu gue bisa main basket, gue bisa main gitar, gue jago main futsal, gue jago berkomunikasi, Oh. berkomunikasi beda ras. Bisa Gue tahu agama orang, kayak lo di situ kan bermacam-macam tuh guys Pasti. agamanya. Kayak lo ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Kristen. Pokoknya macam-macam dah. Pokoknya Semuanya ada bener-bener ya? satu negara tuh jadi satu walaupun kayak cuman tempat terpencil. Oke. Gitu. Jadi kayak gua kan di situ kan gabut banget kan selama setahun kan. Jadi banyak cerita-cerita. Kalau misalnya ini knowledge tentang suku, tentang ras gitu. Apalagi cerita tentang Papua tuh. Seru banget sih. Gara-gara teman Seru lu itu banget, ya. Iya. Banyak lah guys. Itu tuh banyak hal yang bisa dipetik dari situ. Jadi Gitu. ambil positifnya. Makanya gue sekarang tuh merasa lebih gampang berkomunikasi maupun lu orang kayak lu orang maaf ya bukan mau maksud apa kayak lu orang Batak, lu orang misalnya Ambon gitu. Gua bisa berkomunikasi Jo. Karena dari Muntilan Dari itu. situ. Dari situ sebenarnya Jo. Berarti ya Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Jadi lu bisa gampang menempati diri. Ya bener. Gila. Gitu. Berarti lu bersyukur lah ya pernah di tempat itu ya. Bersyukur Jo justru. Jadi kayak tahu orang. Oh ini wataknya kayak gini nih gue udah tahu. Kayak orang Palembang nih wataknya kayak gini gue udah tahu gitu. Kalau di Palembang doang kan taunya berantem doang. Sama orang Palembang doang ya. Itu jago. Apa kau lihat? Jingo. Ngapa kau jingo-jingo? Iya. Kenapa lah gitu? Jingo tuh lihat guys. Itu. Kalau di Palembang doang ngeliatin orang tuh bisa berantem. Iya anjir. Iya kan? Enggak katanya enggak di Palembang dong Jo. Oh bukan di Palembang doang Banyak, ternyata. iya banyak. Katanya kayaknya Makassar juga di Eri cerita ya. Iya. Oh di Makassar kalau lu lihat Pokoknya kalau udah daerah gitu pasti. lebih keras lah ya. Tergantung sih. Bukan Kalau- keras sih sensitif. Cuma tergantung lah ya. Kalau misalnya biasanya kalau aku kan pernah di Bandung kan. Kalau di Bandung tuh rata-rata lembut. Iya. Yang kayak kalau lu liatin ya, Iya. dia senyumin. Kayak, Iya orang asli sana justru baik-baik banget Jo. oh iya. Wush,
Makanya ceweknya baik-baikan gitu. Heeh. Terus tuh ya itulah. Terus kita ngobrol bareng. Oke. Kenapa Yaudah ya. sih Ari nih? Berarti itulah paranormal activity dari Stephen Kurniawan. Yes, benar banget di sini guys ya. Finish. Finish it. Nah, sekarang kita balik ke perjalanan karir lu. Kalau Karir. kalau karir lu berarti kan maksudnya terakhir itu lu di Louvre ya. Genflix Aerowolf. Oh iya, Genflix Aerowolf. Itu sebagai nggak lolos playoff terakhir ya. Iya. 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 Nah, tapi selama kau berkarir Ler, dari zaman kau pertama kali itu kan di RRQ yang orang tahu kan. Sampai di Genflix, di mana yang paling lu tuh merasa nyaman banget. The best team ever selama lu jadi pro player. Gimana? Yang penting kan MP Talk dulu bos.